Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Mentiara Arenda, NIM 2033258, Prodi Pendidikan Tari, mata kuliah pengantar kewirausahawan. Ciri-ciri orang wirausahawan yang berhasil. Banyak contoh yang bisa kita lihat, baik dari media sosial maupun dari lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Perjalanan seorang wirausahawan itu tidaklah mudah. Jika bersungguh-sungguh dan dari kita yang bukan siapa-siapa akan bisa menjadi orang yang luar biasa, bahkan di luar ekspektasi kita di masa depan nanti. Menjadi seorang wirausahawan tentunya kita harus bekerja keras serta pantang menyerah. Jangan pernah mencari yang mudah, karena keberhasilan itu tidaklah instan. Seberat apapun resikonya, kita harus bisa menghadapi semuanya. Jikalau kita punya masalah, maka kita harus bisa mempertanggungjawabkan masalah tersebut. Dan seorang wirausahawan yang sukses, dia akan berani berada di yang paling terdepan. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri seorang wirausahawan yang sukses. Yang pertama, memiliki visi dan tujuan yang jelas. Hal ini berfungsi untuk menebak kemana langkah dan arah yang dituju sehingga dapat diketahui langkah yang harus kita lakukan oleh pengusaha tersebut. Yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif. Ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan. Yang ketiga, ada berorientasi pada prestasi. Pengusaha yang sukses selalu mengajar prestasi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Mutu produk, pelayanan yang diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utamanya. Setiap waktu, segala aktivitas usaha yang dijalankan selalu dievaluasi dan harus lebih baik lagi dibandingkan yang sebelumnya. Selanjutnya, berani mengambil risiko. Hal ini merupakan hal terpenting harus dimiliki oleh seorang pengusaha dimanapun maupun kapanpun, baik dalam bentuk uang maupun waktu. Selanjutnya, ada kerja keras. Jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu. Di mana ada peluang, di situ dia akan datang. Kadang-kadang seorang pengusaha sulit untuk mengatur waktu kerjanya. Ide-ide baru yang selalu mendorongnya untuk bekerja keras. Tidak ada kata sulit dan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Selanjutnya, ada bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. Baik sekarang maupun yang akan datang, tanggung jawab seorang pengusaha tidak hanya ada pada segi material, tetapi juga pada moral yang berbagai pihak. Selanjutnya, ada komitmen pada berbagai pihak. Merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan harus ditepati. Komitmen untuk melakukan sesuatu memang merupakan kewajiban untuk segera ditepati dan direalisasikan. Dan yang terakhir, ada mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, baik yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun tidak. Jika Anda sudah memiliki ciri-ciri tersebut, bisa dibilang Anda sudah berhasil di awal start dan tinggal berjalan maju menuju finish. Selanjutnya kita akan beralih kepada strategi sukses wirausahawan. Yang pertama, ada mencari pasar khusus yang belum tergarap. Identifikasi sebuah pasar khusus yang kebutuhannya belum terpenuhi oleh kompetitor. Bangun sebuah spesialisasi yang Anda tahu merupakan keunggulan dari perusahaan. Selalu ingat bahwa
Sebuah perusahaan besar dan bertaraf internasional pun tak bisa memuaskan semua orang. Banyak pasar khusus yang seringkali tak tergarap karena dianggap terlalu kecil. 2. Peka terhadap tren terbaru dan berani memulai. Carilah kebutuhan dan keinginan terbaru dari para konsumen yang tumbuh dan perubahan tren dari segi kultural, ekonomi, teknologi yang menjadi sinyal kesempatan pasar baru. Bertindak dengan cepat dan jangan menunda terlalu lama. Yang ketiga adalah lakukan. Berhenti membuat alasan-alasan. Waktu paling sempurna untuk meluncurkan bisnis tak akan pernah bisa diprediksi secara tepat dan pasti. Jangan biarkan para bakal calon kompetitor mencuri start dan bisnis yang sebenarnya bisa Anda mulai terlebih dahulu. Mulailah bergerak dan jangan pernah takut untuk mencoba. Yang keempat, hindari kata-kata yang mematahkan semangat. Kelima, eksplorasikan kelemahan kompetitor. Ambil pandangan kritis terhadap kompetisi Anda dan perspektif konsumen. Dengarkan baik-baik akan kebutuhan dan komplain dari konsumen saat melakukan teleponan sales. Hal ini akan membantu mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan kompetitor. Carilah cara untuk menutupi kekurangan dan servis produk Anda. Lalu perbaikilah hal tersebut. Yang keenam, isi kekosongan. Pusatkan pandangan Anda di area yang lupa ditutupi oleh kompetitor Anda. Pelajari bagaimana mengantisipasi area yang baru bisa Anda isi dengan servis atau bisa memposisikan bisnis Anda lebih cepat dari kompetitor Anda. Yang ketujuh, ada tenar dengan dana minim. Pikirkan cara bagaimana agar lebih baik dikenal dengan dana seminim mungkin. Jangan terlalu menutup diri. Jadilah kreatif, beranikan diri untuk makin dikenal banyak orang. Serta tukar ide dengan orang-orang terdekat Anda. Yang kedelapan, percaya kemampuan diri. Bangun dan belajar untuk menggunakan kekuatan institusi Anda. Dengarkan hati Anda. Akan ada saat-saat Anda harus bermain nekat untuk menghadapi tantangan bisnis. Orang-orang sekitar Anda juga memberi masukan yang beragam. Sehingga yang bisa Anda percayai hanyalah diri dan hati Anda sendiri. Kesembilan, jangan biarkan kesulitan atau kegagalan mengalahkan Anda. Jangan biarkan batasan yang diciptakan oleh orang lain atau keadaan yang menjepit membuat Anda lemah. Banyak wirausaha yang menutup usaha mereka karena tidak lagi percaya pada diri sendiri. Sebagai wirausahawan, Anda akan menghadapi masa-masa yang sulit dan akan menguji kepercayaan Anda. Ingatlah bahwa alat untuk mengusir kegundahan itu adalah kegigihan dan daya lenting. Percaya pada konsep bisnis Anda sendiri dan komitmen diri untuk melihat bisnis ini bisa sukses. Dan yang terakhir, jangan berhenti berinovasi. Secara kontinu, carilah cara-cara baru untuk memperkenalkan produk-produk Anda dan servis yang baik kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah jangan berhenti berinovasi. Secara kontinu, carilah cara-cara baru untuk memperkenalkan produk-produk baru dan servis untuk konsumen Anda dan pasar baru yang Anda temui. Berpuas diri adalah hal yang bisa membahayakan perusahaan Anda. Sesuaikan bisnis Anda dengan tren pasar yang ada. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang cara memulai usaha. Yang pertama, harus ada dukungan dari keluarga Anda. Keluarga menjadi elemen terpenting sebelum memulai bisnis. Apalagi jika Anda baru merintis bisnis.
Keluarga menjadi pendukung dari segi material maupun non-material. Jika sampai keluarga tidak mendukung, bisnis yang Anda jalani akan semakin susah berkembang. Malah bisa jadi akan gagal. Oleh karena itu, dalam berbisnis, dukungan keluarga sangatlah dibutuhkan, mulai dari awal bisnis maupun hingga sukses nanti. Selanjutnya ada belajar administrasi. Walaupun bisnis yang Anda jalani hanya sekelas rumahan saja, namun Anda juga bisa menguasai administrasi walaupun yang hanya sederhana. Selalu lakukan pencatatan administrasi dengan tertib, walaupun nilainya terbilang kecil, dan jangan pernah mencampurkan keuangan milik pribadi dengan bisnis. Salah satu fondasi utama untuk kelangsungan bisnis yang akan Anda jalani agar bisa sukses adalah masalah administrasi. Selanjutnya ada jauhkan pikiran dari kegagalan. Setiap bisnis hanya memiliki dua pilihan, yaitu sukses atau gagal. Seorang pebisnis sejati tidak akan pernah merasa takut gagal, walaupun masih menjadi pemula. Jika dari awal saja sudah merasa tidak yakin dengan bisnis yang Anda jalani, maka dapat dipastikan ke depannya bisnis akan mengalami kegagalan. Dan begitupun sebaliknya, jika Anda yakin, maka bisnis yang Anda jalankan akan berjalan dengan baik dan sesuai yang Anda harapkan. Yang keempat, ada tentukan visi dan misi bisnis yang Anda jalani. Menentukan visi dan misi yang penting untuk menentukan arah tujuan bisnis ke depannya. Tetapi, Anda juga harus menentukan dengan jelas sehingga saat bisnis berjalan, akan ada tujuan yang dicapai ke depannya. Tidak asal hanya berjalan, tetapi harus mempunyai target. Tanpa adanya visi dan misi, apa yang menjadi tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu? Selanjutnya ada hitung kebutuhan modal Anda. Anda tidak akan menjalankan bisnis jika modal yang Anda miliki belum cukup. Tentu saja demikian. Hitung secara teliti mana saja kebutuhan yang penting agar bisnis bisa berjalan. Hindari pembelian barang-barang yang tidak perlu. Selain itu, Anda juga dapat memanfaatkan apa yang ada di sekitar rumah, mulai berbisnis seperti halaman, garasi, peralatan masak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pilih bidang sesuai dengan passion yang Anda miliki. Poin terpenting untuk memulai bisnis adalah sesuai dengan passion yang Anda miliki. Kenapa harus sesuai dengan passion? Jika dilandasi dengan passion, maka yang Anda lakukan lebih penuh semangat dan lebih ringan rasanya. Saat bisnis berjalan dengan penuh semangat, bisnis akan cepat meraih kesuksesan. Hindari memilih barang yang tidak sesuai dengan passion yang Anda miliki. Selanjutnya, pilih waktu untuk memulai. Membangun bisnis tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Jangan terburu-buru, karena bisnis membutuhkan perhitungan yang cermat. Jika Anda salah sedikit, Anda akan mengalami kerugian. Jika Anda salah memilih waktu, maka bisnis yang Anda lakukan akan mengalami kegagalan. Selanjutnya, yang tak kalah pentingnya yaitu tentukan keunikan dari produk yang Anda pasarkan. Ketika Anda sudah memiliki bisnis, agar produk yang Anda miliki dapat diterima baik oleh konsumen, Anda harus memiliki produk yang lebih unik dibandingkan produk-produk sejenisnya. Apalagi sekarang ini persaingan semakin ketat, sehingga setiap produk yang dipasarkan harus bisa memikat dan menarik hati pelanggan sebaik mungkin. Selain itu, menggunakan produk yang unik, brand Anda akan lebih mudah diingat oleh konsumen. Hal selanjutnya yaitu lakukan promosi secara cepat. Promosi adalah salah satu hal wajib yang harus Anda lakukan untuk mengenalkan produk ke calon pelanggan.
Semakin sering Anda mempromosi, maka produk Anda akan semakin sering dikenal. Dalam hal promosi, agar tidak terlalu banyak mengeluarkan uang, maka target promosi harus cepat. Anda dapat mencoba mempromosikan produk Anda di media sosial Anda, maka hal itu tidak akan memerlukan uang yang lebih banyak. Dan yang terakhir, berikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik pada pelanggan dapat membuat bisnis Anda akan lebih baik kepada kedepannya. Dengan begitu, pelanggan akan mengingat bagaimana pelayanan Anda kepada mereka, dan hal itu akan membuat kemajuan kepada bisnis Anda tersendiri. Ada pepatah mengatakan bahwa pembeli adalah raja. Maka, sudah sepantasnya Anda memberikan yang terbaik untuk pembelian agar mereka merasa puas. Jika pembeli merasa puas, maka nantinya biasanya mereka akan datang kembali dan menyarankan kepada orang lain untuk datang ke bisnis yang Anda miliki. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan di sini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.